Kamu pasti sering melihat lebah atau hewan lain yang mendatangi bunga. Kira-kira apa yang diambil lebah dari bunga? Kemudian apa ya manfaatnya? Nah, ternyata lebah dan hewan lain tertarik pada bunga karena warna dari mahkota bunga dan madu yang dihasilkan oleh bunga tersebut. Nah, jadi terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara lebah atau hewan lain dengan bunga. Nah, ternyata lebah dan hewan lain dapat membantu bunga untuk melakukan proses fertilisasi atau pembuahan. Apa itu fertilisasi? Langsung aja kita bahas, let's go! Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan ini diawali dengan peristiwa yang namanya polinasi atau penyerbukan. Nah, polinasi atau penyerbukan inilah yang dibantu oleh serangga dan hewan-hewan lainnya. Bagaimana ya proses penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh hewan? Sekarang kita ambil contoh pada kupu-kupu. Nah, di saat kupu-kupu terbang kemudian hinggap ke bunga, maka serbuk sari akan melekat pada kaki kupu-kupu. Nah, pada saat kupu-kupu berpindah, maka serbuk sari yang tadinya melekat di kakinya itu kemudian dapat melekat pada kepala putik yang ada di bunga. Nah, proses penempelan serbuk sari ke kepala putik inilah yang disebut dengan penyerbukan atau polinasi. Apakah proses penyerbukan ini hanya dapat dilakukan oleh serangga atau hewan-hewan lainnya saja? Jadi enggak ya guys, banyak perantara-perantara yang bisa membantu proses penyerbukan pada bunga ini. Nah, kita lihat jenis perantaranya. Yang pertama ada anemogami. Nah, kamu pernah nggak lihat tanaman jagung atau padi? Nah, tanaman jagung atau padi ini memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila tertiup angin. Nah, tanaman dan bunga yang berukuran kecil ini jumlah bunganya banyak dan ringan. Dan tanaman jagung ini juga bunganya itu tidak menghasilkan nektar atau madu. Nah, bagaimana penyerbukannya? Penyerbukannya ini ya jenisnya anemogami atau dibantu oleh angin. Kemudian jenis yang kedua ada entomogami. Bunga mawar memiliki warna yang menarik dan cerah. Nah, ciri yang dimiliki oleh bunga mawar dan bunga yang memiliki ciri serupa dengan bunga mawar ini itu sangat menarik bagi serangga. Yang mana serangga itu akan hinggap dan menghisap nektar yang ada di tanaman tersebut. Nah, serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga itu lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Nah, dengan demikian serangga pun ikut memindahkan serbuk sari ke putik. Nah, perlu kamu tahu, nektar atau madu yang dihasilkan oleh bunga mengandung berbagai macam karbohidrat seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Nah, kandungan ini mencapai 87%. Nah, selain itu, nektar juga mengandung asam amino, asam organik, vitamin, senyawa aromatik, dan juga mineral. Nah, jadi antara bunga dan serangga itu terdapat simbiosis mutualisme di mana bunga terbantu dalam proses penyerbukan dan serangga mendapatkan sumber energi untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, jenis perantara yang ketiga ada ornitogami. Nah, ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Tanaman penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar. Kemudian warnanya cerah, tidak berbau, beda sama yang serangga tadi berbau. Nah, kemudian bunganya ini menghasilkan nektar dalam jumlah yang cukup banyak. Dan bunganya ini mahkotanya berbentuk terompet. Contohnya adalah bunga cangkring atau bunga dadap. Nah, ukuran bunga yang besar ini berguna untuk menahan berat dari burung. Tapi nggak semua burung dapat membantu proses penyerbukan loh guys. Jadi hanya beberapa burung saja, salah satu contohnya adalah burung kolibri. Nah, jenis perantara selanjutnya ada chiropterogami. Nah, chiropterogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Di mana ciri-ciri yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ini adalah menghasilkan nektar, kemudian memiliki warna yang menarik, lalu menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Contohnya adalah bunga pada tanaman kaktus. Jenis perantara selanjutnya ada antropogami. Nah, tanaman anggrek merupakan jenis tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh manusia. Nah, tanaman penyerbukan dibantu oleh manusia ini merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Nah, antropogami ini juga dapat dilakukan apabila
Serbuk sari tanaman sulit bertemu dengan putik sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Nah, selain anggrek, tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah vanili dan salak. Nah, itulah tadi perantara dalam proses penyerbukan. Nah, pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih dalam satu spesies. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami, di mana jika serbuk sari yang menempel pada putik itu berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geotonogami. Nah, penyerbukan tetangga ini jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga yang lain pada tumbuhan itu juga atau satu spesies. Kemudian yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami atau xenogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong dalam jenis yang sama. Dan yang terakhir ada penyerbukan bastar atau hibridogami, di mana jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik itu berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai penyerbukan pada tumbuhan dan perantara dalam proses penyerbukan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.